Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Syaukia dari Program Studi Instrumentasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang counter 4 bit dengan menggunakan jika flip-flop. Dan berikut ini adalah soal yang saya gunakan, yaitu counter yang mengulang sekuensial 4 bit dengan urutan 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, dan menggunakan jika flip-flop. Pertama-tama, kita akan membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu dari urutan soal yang sudah kita buat. Kita menginginkan urutan 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, dan 13. Jadi ini saya copy terlebih dahulu. Lalu kita annotate supaya bisa diperlihatkan soalnya. Nah, di sini kan kita menginginkan urutan seperti berikut. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, dan 13. Sehingga di sini kita present state-nya dimulai dari bilangan angka biner 0001, di mana 0001 ini adalah angka biner dari bilangan desimal 1. Dan selanjutnya 0011 dan 0011 ini merupakan angka biner dari bilangan desimal 3. Dilanjutkan kembali ke 0100 yang merupakan angka biner dari bilangan desimal 4 dan seterusnya sampai ke 1101 yang merupakan angka desimal dari 13. Itu untuk present state. Untuk next state, seperti namanya next state, itu artinya adalah langkah selanjutnya. Seperti yang kita tahu bahwa di present state 0001 atau 1 ini, yang kita inginkan untuk bit selanjutnya adalah untuk mengeluarkan angka 3 atau binernya adalah 0011. Sehingga di sini next state dari 0001 adalah 0011. Begitu pula dengan yang kedua yaitu 0011 atau 0011 ini bilangan desimalnya adalah 3. Nah, kita menginginkan setelah angka 3 itu angka 4. Sehingga next state-nya itu ya bilangan biner dari 4 yaitu 0100. Seperti itu hingga sampai di akhir. Di akhir kan kita memiliki angka desimal 13 atau binernya 1101. Nah, setelah angka 13 ini, kemudian akan berulang kembali ke angka 1. Sehingga next state dari 13 adalah kembali ke angka 1 itu sendiri, atau bilangan binernya adalah 0001. Seperti itu. Nanti kita akan membuat tabel kebenarannya dari input yang kita inginkan sebagai berikut. Nah, untuk membuat tabel kebenaran, kita membutuhkan excitation table dari jika flip-flop, di mana tabel kebenarannya atau tabel eksitasinya adalah sebagai berikut. Ya, jadi tabel eksitasi itu berbeda dengan tabel kebenaran. Yang kita gunakan untuk membuat tabel kebenarannya ini adalah tabel eksitasi dari flip-flop yang kita gunakan. Dan dalam hal ini kita menggunakan jika flip-flop. Seperti itu. Mungkin bisa aku copy. Ini aku delete aja deh. Ini clear. Ini bisa kita copy. Dan untuk membuat tabel kebenarannya, caranya adalah yang pertama, kita akan membuat
keluaran-keluarannya, yaitu ada JAKA, JBKB, JCKC, dan JDKD. Yang pertama kita lihat dulu di JA-nya. Nah, kita lihat dari present state ke next state-nya. Untuk input A, kita lihat di sini present state-nya adalah 0 dan next state-nya adalah 0. Berarti kita lihat di excitation table-nya. Ketika key N dan key N plus 2 berisikan 00, J-nya akan mengeluarkan output 0. Sehingga di sini JA-nya akan berisi 0. Sedangkan untuk KA-nya, ketika inputnya adalah 00, pada excitation table-nya 00, K-nya akan mengeluarkan output don't care atau X. Sehingga di sini KA-nya adalah don't care. Lanjut kemudian untuk A-nya 0 dan A-nya 0 masih sama, yaitu J-nya 0 dan K-nya don't care. Kita masukkan seperti itu. Sampai kita lihat lagi di contoh yang ini. Ketika present state-nya 0 dan next state-nya 1, yaitu 01. Kita lihat di excitation table-nya. Ketika 01, output JK-nya adalah 1 dan don't care. Sehingga kita diisikan di sini 1 dan don't care. Kita isikan semuanya sampai JDKD. Dan tabel kebenarannya akan menjadi seperti ini. Seperti yang bisa dilihat pada layar. Kemudian, setelah kita berhasil membuat tabel kebenarannya, kita akan membuat persamaan dengan menggunakan keymap. Kita akan membuat persamaannya dengan menggunakan bantuan keymap. Nah, yang pertama kita akan membuat persamaan dari JA terlebih dahulu. Kita lihat di tabel kebenarannya. Kita sesuaikan dengan tabel kebenarannya. Seperti yang kita tahu, tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Sehingga keymap-nya akan sebagai berikut isinya. Jadi 0000 itu di tabel kebenaran. Untuk input A adalah don't care. Kenapa don't care? Karena kita tidak menggunakan bit 0000 di sini. Jadi kita memasukkan di sini adalah don't care. Dan seperti berikut hasilnya. Sehingga yang kita gunakan adalah yang bagian ini. Nah, karena di sini kan sudah 0, di sini sudah 0. Ini kita ambil yang quarter atau 4. Sehingga bisa disimpulkan bahwa persamaannya adalah JA sama dengan BD. Nah, karena di sini yang sama adalah B-nya, yaitu 1, 1. Dan kemudian untuk CD-nya yang sama adalah bagian D. Sama, 1, 1 juga. Jadinya JA-nya sama dengan BD. Kemudian yang JB itu menghasilkan keymap seperti berikut. Dan kita ambil yang 8. Yang horizontalnya yaitu AB itu semuanya diambil sehingga kita tidak menggunakan bagian AB. Nah, sedangkan bagian CD-nya yang sama adalah C. Jadi, persamaannya menghasilkan JB sama dengan C. Ini juga seperti berikut. Bagian JC menghasilkan keymap sebagai berikut. Lalu kita ambil bagian ini. Kemudian kita juga ambil bagian yang sebelah sini dan sebelah sini. Seperti yang kita tahu, ini menggunakan metode yang seperti dilipat. Jadi, kita bisa menggabungkan bagian pojok kanan dengan pojok kiri menjadi satu bagian. Dan akan menghasilkan
persamaan JC sama dengan A not plus B not. Sama untuk yang bagian JD, untuk output dari JD persamaannya adalah JD sama dengan A not C plus AC not. Kita lakukan hal yang sama untuk keluaran yang K dari KA, KB, KC, dan KD. Caranya yang sama, kita tetap lihat dari tabel kebenarannya, lalu kita masukkan ke key map-nya, dan kita ambil bagian yang kita bisa jadikan persamaan. Sehingga menghasilkan persamaan KA, KB, KC, dan KD. Sebagai berikut. Dan yang terakhir, setelah kita mendapatkan persamaannya, kita akan membuat rangkaian dari counter ini. Langsung saja mungkin kita bisa lihat di multisim-nya. Nah, ini adalah rangkaian yang kita buat di multisim dari persamaan yang telah kita hasilkan tadi. Dari tabel kebenarannya, kita jadikan persamaan menggunakan keymap. Nah, kita membuatnya sebagai berikut. Kita akan menggunakan 4 buah JK flip-flop. 1, 2, 3, 4, yang flip-flop pertama ini sebagai A, flip-flop kedua sebagai B, flip-flop ketiga sebagai C, dan flip-flop yang keempat sebagai D. Nah, lalu tentunya kita akan menghubungkan ke interaktif. Nah, ini nanti kita akan memasukkan inputnya di sini. Yang pertama ini adalah clock. Kita hubungkan clock ke bagian clock dari flip-flop atau JK flip-flopnya. Jadi ini kita hubungkan satu-satu. Clock-nya ke input clock. Ini juga dari A sampai D sama. Lalu yang atas ini bagian setnya, kita hubungkan juga ke input yang U6 ini. Jadi U6 ini adalah sebagai set. Kita hubungkan semua. Lalu yang U7 ini itu sebagai clear atau reset. Kita hubungkan ke bagian reset dari semua flip-flop yang kita gunakan. Setelah itu, kita hubungkan semuanya sesuai dengan persamaan yang telah kita buat tadi. Bentar. Kita lihat dulu persamaannya. Yang pertama itu kita punya persamaan JA sama dengan BD. Ingat, kita punya persamaan JA sama dengan BD. Sehingga kita lihat dulu. Nah, ini persamaan pertama adalah JA sama dengan BD. Nah, ini kita lihat flip-flop JK yang A. Ini J-nya kita hubungkan ke A, B. Karena kan J-nya tadi itu adalah A, N, B. Sehingga kini kita menggunakan gerbang logika N. Kaki satunya kita hubungkan ke B. Dan satunya lagi kita hubungkan ke D. Seperti itu. Nah, kita hubungkan semuanya mulai dari JA, JB, JC, JD, kemudian KA, KB, KC, dan KD. Sama. Seperti itu. Intinya kita maunya dia dihubungkan kemana. Kalau misalnya persamaannya adalah J sama dengan A, N, B,
Jadi kita pakai aja gerbang logika N, lalu kaki pertamanya kita hubungkan ke keluaran dari B. Jadi di sini ada Q dari B. Kemudian yang satunya kita ambil dari Q dari JKFF yang D. Seperti itu. Mungkin untuk contoh lagi. Yang kedua kita punya JB. JB sama dengan C. Kita lihat. JB. Nah, ini JB ini. JB sama dengan C. Sehingga kita hubungkan J ini ke bagian Q dari C. Nih, kita hubungkan. Karena persamaannya adalah J sama dengan C. Kita lihat lagi. Nah, yang JC ini kita punya A not plus B. Kita lihat lagi. A not. Sebentar, mohon maaf. Kita lihat lagi. C ini dari A not. Apa tadi? A not plus B not. A not plus B not. Plus itu kan berarti kita menggunakan gerbang OR. Nah, OR-nya ini kaki yang pertama kita hubungkan ke B not. Ke A not, mohon maaf. Karena kan kita maunya A not. Jadi kita ambil dari Q yang A, lalu kita notkan, kita hubungkan ke kaki pertama OR yang akan dihubungkan ke JC. Lalu yang satunya kita hubungkan dia ke mana ini? Jadi kan persamaannya ke B not. Jadi kita hubungkan dia ke B not. Nah, dari B not ini di sini kita menggunakan bagian Q-min dari JKFF yang B. Nah, begitu pula seterusnya sama untuk JC, JD, lalu KA, KB, KC, dan KD. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita coba simulasikan. Nah, ini kita outputnya hubungkan ke LED. Jadi kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Kita mulai dulu simulasinya. Lalu kita lihat hasilnya akan bagaimana. Jadi kita set dulu bagian set dan presetnya ini 0. Lalu kita klik yang pertama. Nah, untuk kita nyalakan yang pertama, ini keluar A-nya LED dari A ini mati, LED B mati, LED C menyala, dan LED D mati. Jadi kita bisa simpulkan output dari yang pertama ini adalah 0010. Apakah sesuai dengan tabel kebenaran? Kita lihat tabel kebenaran kita. Nah, tabel kebenaran kita itu adalah salah. Ya, salah gimana dong? Bentar. Satu. Nah, ini. Pertama kita set dulu bagian setnya ini menjadi 0 dan resetnya ini juga 0. Terus kita mainkan di clock-nya. Nah, ini tadi sudah aku klik satu kali. Nah, menjadi 1. Dan hasil keluarannya yang pertama ini adalah 0, 0, 0, dan 1. Kita cek dengan tabel kebenarannya apakah benar. Keluaran yang pertama adalah 0, 0, 0, 1. Atau dari soal kita akan menginginkan urutan yang pertama itu adalah angka 1. Selanjutnya kita menginginkan yang keluar adalah angka 3. Kita lihat apakah hasilnya yang keluar adalah 3. Nah, ini yang kedua. Tadi aku nolkan lalu aku
up-kan lagi menjadi 1 clock-nya dan keluar 0011. 0011 apabila diubah menjadi desimal adalah 3. Kita lihat tabel kebenarannya. Kita maunya 0011. Sesuai. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Kita nolkan lagi. Lalu kita satukan. Yang keluar adalah 0100. Apakah sesuai dengan yang selanjutnya? Nah, 010 sesuai. Kemudian lanjut lagi. Setelah 0100. Kita matikan lagi lalu kita nyalakan. Yang keluar adalah 0110. Kita cek. Nah, 0110. Kemudian selanjutnya kita harusnya yang keluar adalah 0111. Kita cek. Kita matikan, nyalakan lagi. Nah, yang keluar adalah 0111. Sesuai ya. Setelah 0111, kita cek lagi. Setelah 0111 kita maunya 1001. Kita lihat, kita matikan, lalu nyalakan. Nah, yang keluar adalah 1001. Sesuai. Lanjut kita maunya dia 1010. Kita lihat. Kita nolkan lagi, lalu satukan lagi. 1010. Sesuai. Lanjut. Setelah 1010, kita menginginkan keluaran 1100. Kita cek lagi. Kita matikan, lalu nyalakan. Yang keluar adalah 1100. Dan terakhir, setelah 1100, kita maunya keluaran 1101. Kita cek. Kita matikan. Lalu nyalakan. Dan yang keluar adalah 1101. Nah, setelah 1101, dia akan kembali lagi ke awal. Awal tadi kita maunya kan dia keluarannya desimalnya 1 atau 0001. Kita cek dulu ya, apakah yang keluar adalah 0001? Nah, benar. Yang keluar adalah 0001. Berarti rangkaian ini sudah benar. Seperti itu. Stop. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai counter 4 bit dengan urutan soal yang telah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.